Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fima yaquluhu zairul kubur. Ini bab tentang bagaimana penziarah kubur itu berdoa. Jadi bab tentang doa orang yang ziarah kubur. Pun, itu mau lah. Itu nekot tinggal 5 menit. Kalau tanggal jenengan. Kinten-kinten ziarah kubur itu perlu betul. Ziarah kubur niku anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki di Jepang. Kalau sampai ada yang kemudian ndak boleh ziarah kubur, jenengan ndak usah ngegas. Boleh. Mbak boleh? Boleh. Dalilnya mana? Takon kiaiku. Ngoten apa? Daripada jenengan dalil masalah gimana? Takon guruku. Jadi dulu Kanjeng Nabi niku memang melarang ziarah kubur. Tapi harus dilihat bahwa Kanjeng Nabi niku melarang ziarah kubur niku karena faktor iman masyarakat pada saat itu, imannya para sahabat itu masih goyang-goyang. Wong mu'alaf. Mereka yang biasanya nyembah berhala, mereka yang biasanya nyembah Lata, Uzza, Hubal. Lalu kemudian suruh ziarah kubur, niku khawatir Kanjeng Nabi itu, beliau itu khawatir kalau sahabat ini tidak tahu caranya ziarah kubur. Yang repot itu nanti kalau ziarah kubur lalu kemudian takok. Kayak zaman SDSB. Mbah, nomor sing metu piro? Pak Pur. Ngoten niku nek bekonang wonten, Pak. Wonten apa roto? Loh, napa jenengan pelaku, Pak? Mas Adri lagi bayangno Pak Pur gue kacamata ireng, rambutnya Jawa dikuncir, gitu nomor. Jadi dulu Kanjeng Nabi niku melarang ziarah kubur. Kenapa? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi. Ada riwayat lain. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Itu riwayat pertama. Sayangnya larangan ziarah kubur itu pakai hadis ini, padahal hadis ini itu masih koma. Betul enggak? Ya. Padahal setelah kalimat ini ada kalimat ala fazuru. Okay. Jadi berziarahlah. Jadi koma lalu ala fazuru, berziarahlah. Maka kalau Rasulullah itu melarang lalu memerintahkan, itu berarti sangat menganjurkan atau sangat menyunahkan ziarah kubur. 1000% Bapak Ibu tidak perlu ragu sedikit pun, kecuali jenengan tidak mau. Ini lain cerita. Tapi kalau jenengan mengikuti Kanjeng Nabi, jenengan mengikuti sahabat, mengikuti tabiin. Dan sekarang sih logika sederhananya begini Bapak Ibu. Lah kalau kita tidak mengikuti Kanjeng Nabi lah, terus ngikutin siapa? Gitu? Ikuti Kanjeng Nabi. Loh napa Kanjeng Nabi napa ziarah kubur? Nggih. Tak ceritaan Ibu.
Kanjeng Nabi niku suatu hari kangen sekali kali ibu-ibu punyai Siti Aminah. Akhirnya Kanjeng Nabi ngajak para sahabat ziarah kepada Ibunda Siti Aminah, lalu Kanjeng Nabi duduk. Lalu Kanjeng Nabi mendoakan ibunya. Sebab nopo? Sebab berapa itu? Ditinggal umur 6 tahunan ya. Ditinggal sudah umur 6 tahun, lalu merasakan kasih sayang ibunya, lalu Kanjeng Nabi itu pun nangis. Diparani kali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kanjeng Nabi, kenapa jenengan nangis? Apa jawaban Kanjeng Nabi? Jadi ketika aku mendoakan ibuku, aku terngiang bagaimana kasih sayang seorang ibu yang sekarang sudah berada di alam kubur, berada di alam barzakh. Mau ragu apa lagi kalau ziarah kubur niku kesunatan. Tapi saran saya jamaah zawiyah tidak boleh ngegas. Kalau ada yang melarang ziarah kubur, tidak usah dipadoni. Pak, jadi ustadz tuh tidak boleh ziarah kubur. Ya sudah, tidak apa-apa. Sampean ikut ustadz sampean, aku tak melu guruku. Tak ngaten mawon. Pak, napa perlu didalili? Mboten usah, tidak usah. Oke, tidak usah. Wah, enak kok. Jadi jamaah zawiyah suwe. Oke. Pak, ini kalau mboten apal dalile dan niku wau. Pokoknya makanya tangklet dalil teko dino Selasa bengi. Lah kon ngopo ngaji emoh ya wis. Tak ngoten mawon to, Bu. Oh, enak kula niku wonge pancen dasare mboten seneng debat, ndak tertarik debat, disuwalah salah noti yang sakarepmu, gitu. Nek saya itu yang penting bapak ibu saya ndak nyalah-nyalahno saya. Ngoten mawon. Oh, mau sampean kok begini sakarep jenengan. Wong kula niki duwe guru ya melu guru. Kurang apalagi ketika Rasulullah itu kemudian ziarah kepada syuhada Badar dan syuhada Uhud. Nggih. Rasulullah perintahkan berziarahlah karena apa? Fa innaha tudzakkirul mauta. Karena dengan ziarah itu akan mengingatkan kematian. Okay. Makanya dalam satu riwayat nih kok Abu Darda memberikan satu kisah, ya Allah, senang sekali orang yang ada di dalam kuburan niku kok jenengan kirim donga. Jenengan kirimi donga niku sawat nenge mboten kanten. Niku basane Bu Nunu. Sawen ya. Jadi Pak Madi barang. Pun tak tutup kali cerita, luwe enak to. Ngajine sajane enak nggih. Kula jam 12 saged, Bu. Tapi mesake jenengan. Nggih. Oh niku wis mulai ndeyang. Kula niki kan napa? Kan jam 12:30 nggih siap-siap mawon. Cuman ngaji niku mboten usah sik suwi-suwi, mundak do kapok. Mboten usah sik suwi-suwi. Niki dalile Yai Asroi Kendal. Yai anu nelpon Yai. Niki jamaah mereka sinten? Bu Eni kados iki. Sakinah nggih, Bu. Loh, Bu Eni sare. Pokoknya jenengan yang mboten banter tak kira sare kok. Napa? Anu mangke pokoknya ngause jam 8 tit rampung. Makanya kula niku pun apal 8 tit rampung. Kagem ibu-ibu ingkang badhe nderek ngaos niku. Mriki sinten? Ketua kelas Bu Eni gitu. Nderek ten kene pengaosan ten kene Graha Sakinah. Niku awit tahun 90-an jamaahnya banyak nih. Setiap hari Ahad jam 8 selesai.
Mana cerita apa? Oh cerita, mau cerita. Tak cerita nih. Bagaimana meyakinkan bahwa orang yang ziarah kubur itu membahagiakan mereka yang ada di dalam? Bapak Ibu, orang yang di dalam kuburan niku tingak ya Allah, jenengan sakit. Makanya kearifan orang Jawa niku nek memperingati 40 hari, 100 hari, ngeten niku ono sing bantah. Niku ajaran apa lagi itu? Ada 40 hari, ono 40, ono 100, terus mendak nyewu, 10.000, 11.000. Kon. Makanya kapan-kapan tak dudoi dalile. Gue nek kata-kata mendak mboten apal jadi. Jadi orang yang ada di dalam kubur niku tingak niki ndi yo dulurku iki kok gak ono sing ngirim Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ada seorang tabi'in niku bernama, ini kisah ini populer sekali. Diceritakan oleh Syekh Ali Jum'ah. Syekh Sabit niku seorang perawi hadis. Jadi Sabit Al-Bunani apa Al-Bunani gitu ya. Ada Sabit Al-Bunani. Kula niku pokoke mbiyen diceritani kiai kula sing rada nyantol awet niku babakan cerita. Sing liya niku kadang rada lolos. Tapi nek cerita niku rada nyantol. Makane jenengan tak paringi cerita kan mantuk-mantuk. Bariku kon cerita malih duka. Syekh Sabit Al-Bunani itu orang yang ahli ziarah kubur. Bayangkan tabi'in, Pak. Dasar ini jaringan meh derek sinten nek boten derek tabi'in. Tabi'in itu generasi setelah sahabat. Generasi setelah sahabat. Sahabat niku generasi setelah Kanjeng Nabi. Syekh Sabit Al-Bunani niku senengane ziarah kubur. Nek ndok jero masjid niku ngatamno Quran. Nek ndok kuburan niku sampai ketiduran, tahlilan. Karena saking takorubnya kepada Allah, suatu hari Syekh Sabit Al-Bunani tertidur di kuburan ziarah, lalu kemudian ngimpi. Napa ngimpi nih? Di dalam mimpi niku Syekh Sabit Al-Bunani melihat ada seorang pemuda bajune apik, bagus, wajahnya cerah. Lalu di hadapan dia itu banyak sekali loyang-loyang berisi makanan. Tetapi di seberang sana Syekh Sabit dalam mimpi kemudian melihat ada seorang pemuda wajahnya pucat pasi, pakaiannya lusuh, tinguk. Akhirnya di dalam mimpi itu kemudian Syekh Sabit nanya, karena mengenali dua orang ini itu orang yang sudah meninggal. Mas, sampean itu kok kelambine kok bagus, bajunya kok bagus, wajahnya cerah, ceria, banyak makanan. Nggih, alhamdulillah, alhamdulillah saya itu setiap habis sholat dikirimi Fatihah sama dulur-dulurku. Alhamdulillah saya itu dikirimi Yasin, dikirimi tahlil, makanya itu ya Allah seneng kula. Makanya kula niku seneng karena setiap hari dapat transferan, setiap hari dapat doa, setiap hari saya dikirimi Yasin, dikirimi tahlil. Lah sampean Pak? Lah sampean apa Mas? Kok pucat pasi? Nggih Pak. Kula niku mboten wonten sing nahlili Pak.
Nggak ada yang ngirim Fatihah, nggak ada yang ngirim Yasin, ya dingok loyang pun kosong. Akhirnya apa? Dengan izin Allah, Syekh Thabit kemudian nanya kepada sang pemuda. Sang pemuda itu kemudian ditawari, kalau Allah mengizinkan, apa yang ingin engkau sampaikan kepada keluargamu yang masih hidup? Apa coba, Pak? Tolong sampaikan salamku buat ibu. Sebab aku ini dulu sedang perjalanan di tengah padang pasir bersama ibuku karena saya sakit meninggal dan disitulah aku dikuburkan ibu. Setelah itu keluargaku lupa, orang tuaku lupa, kerabatku lupa, sepupuku ndak ada yang ngirim doa. Ya sudah, sampean pesan apa? Saya pesan, tolong sampaikan salamku kepada ibuku. 2 hal. 1, tolong meskipun cuman ibuku, kirim aku doa setiap hari. Supaya aku tuh ndak melek, ndak iri lihat ahli-ahli kubur yang pada dikirimi Fatihah, disedekahi ini dan sebagainya. Ya. Yang kedua, tolong ibuku itu konsodakoh atas nama aku. Akhirnya Syekh Thabit itu kemudian bilang, nah nanti kalau ibumu tidak percaya gimana? Kalau ibuku tidak percaya, sampaikan bahwa di dalam mantelku yang tertinggal ada uang 10 perak. 10 keping uang perak, sampaikan kepada ibuku, maka ibu akan tahu bahwa engkau benar-benar ketemu denganku. Apa buktinya? Sampaikan kepada ibuku bahwa ada uang 10 perak, 10 keping yang terbuat dari perak di dalam mantelku, sodakohkan semuanya agar Allah melapangkan kubur. Singkat cerita para rawasami, setelah ditanya rumahmu di mana, di sini, arahnya di sini, akhirnya Syekh Thabit Al-Bunani ini kemudian datang menemui si ibu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, jenengan apa putranya sudah meninggal? Iya, dulu ketika kami sedang perjalanan itu meninggal. Nah, saya menitipkan pesan, menyampaikan pesan dari putranya. Jenderal mungkin sampai tidak kenal saya kok tahu putra saya. Wajar gak, Pak? Wajar. Akhirnya apa? Bu, kalau ibu pengen tahu bahwa saya tidak berbohong, di dalam mantel putra ibu ada uang 10 keping uang perak. Akhirnya nangis sejadi-jadinya. Begitu diambilkan uang 10 keping, lalu di situ apa? Putra jenengan nangis. Di kuburan tidak ada yang ngirim doa. Yang lain pada dikirimi tahlil, yang lain dikirimi doa. Putra jenengan pucat pasi, bajunya lusuh, diloyang tak ada makanan. Yang lain berseri-seri, putra jenengan pucat. Pesan beliau 2, pesan putra jenengan. 1, Bu, doakan putra jenengan. Yang kedua, sodakohkan 10 keping perak itu dan hadiahkan pahalanya kepada putra. Apa pelajarannya para rawasami? Nek tak paringi dalil dan cerita kuatah. Dan ini semua oleh-oleh dari kiai-kiai saya. Yang intinya Zawiyah niki kan Majelis Merdeka. Umpami panjenengan percaya, monggo, ini bagian dari anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi. Tapi kalau belum mantep dan belum yakin,
Boten napa-napa. Yang penting saling menghormati. Ngaten nggih? Nah, mangke kita kupas lagi nanti insyaallah pekan depan, cuman makin pekan depan kok nanti ada Gus Wafi, nanti majelis nanti milik beliau semuanya. Pun saya tak duduk di samping beliau, pokoknya saya wis nderek dawuhipun Gus Wafi. Saya itu kalau sudah sama putranya kiai-kiai begitu wis kula ibaratnya saya pendelosor, saya ndelosor. Saya kon deprok, saya deprok. Meskipun santri milenial bilang apa-apaan Pak hari gini masih gitu-gitu, karepmu. Kalau saya itu apa? Masih mendapatkan sugesti-sugesti itu dan ternyata apa? Barokahnya. Terus barokahnya terus alhamdulillah dikit-dikit mungkin sedikit ilmu yang saya punya masih bisa dimanfaatkan, masih ini ya karena begitu ya. Karena menghormati istri kiai, menghormati putra-putranya kiai, terutama yang dulu saya pernah langsung mendapatkan dari beliau. Para rawuh sami kalau kinten cekap, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi barokah niki nembe pemanasan. Jenengan umpama minggu depan misalnya misalnya atau depannya lagi diparingi cerita-cerita malih purun. Purun. Seneng lah karek mandok-mandok ya. Seneng ya. Monggo sesarengan. Ini berapa kelompok yang khataman? Oh 2. Oh ada penurunan nggih. Anu nggih, kesel nggih. Mboten napa-napa sak kuwate, mboten napa. Sak kuwate. Kuat ngegas gas. Nggih. Mboten kuat ngegas nggih direm, nggih. Monggo sesarengan kita dengan barokah khatmil Quran kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi doa-doa terbaik yang kita pendam di dalam hati, yang kita inginkan, yang kita rencanakan, yang kita harapkan semua didatangkan oleh Allah dengan barokah khatmil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله يا رب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من اللهم اجعل اللهم إنا نسألك عيشة دنية وميتة صحية وبردا غير مخزن ولا فادي. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتنا وسجل موازين وحقر إيمان وارفع درجات وقبل صلواتنا واغفر خطايانا ونسألك لك الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلام والعزم والغنى من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من الدنيا وعذاب الاخره. اللهم اغفر لنا من خشيتك ومن بغيرك وبين معصيتك ومن طاعتك وما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا وانصرنا الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا
واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم مالك يوم